yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan sepatah dua patah kata yang telah saya patah-patahkan menjadi beberapa patah kata yang berjudul Generasi Qurani untuk Kejayaan Indonesia. Jamaah, alhamdulillah. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia, dan sebagai pemuda seharusnya kita mau menggali, mengkaji, menelaah, meneliti, memahami dan mentadaburi Al-Quran sebagai petunjuk untuk berinteraksi agar keluar dari status kegelapan yang gelap gulita untuk menuju jalan yang terang benderang, yakni jalan yang selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Fatihah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Yang dimaksud jalan yang lurus yakni jalan hidup yang benar yang dapat membuat bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, dengan nikmat di dunia dan di akhirat ini, maka marilah kita membuka pintu hati nurani kita untuk mempelajari sejarah, khususnya mempelajari sejarah Al-Quran. Di sisi lain, Muhajirin, Ansor dan Salafus Saleh berjuang menegakkan kalimatullah. Mereka inilah yang mengajarkan ajaran Islam pada generasi berikutnya sampai kita saat ini. Dengan Al-Quran juga kita dapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuju jalan yang lurus, jalan yang benar, dan menuju jalan yang terang benderang untuk mencapai kemenangan. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 180. Al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Hadirin, kejeng hadirah, akhi-akhi wa ukhti-ukhti. Sebagai pemuda, seharusnya kita jangan berpaling dari Al-Quran dalam menjalani hidup di dunia ini. Apalagi kita ini sebagai generasi Qurani untuk kejayaan, dan salah satu kejayaannya itu untuk bangsa kita ini, yakni bangsa Indonesia. Kemudian, kalangan masyarakat zaman ini kebanyakan orang sudah tidak bisa membedakan mana lagi yang budaya dan mana lagi yang syariat. Ada beberapa yang menganggap bahwa budaya adalah sebagian dari syariat, sementara dosa dianggap sebagai ibadah, yang artinya yang jelas-jelas maksiat, yang jelas-jelas dilarang malah dianggap biasa dan tidak masalah. Semua itu sengaja dibuat oleh orang-orang kafir sehingga umat lebih mencintai budaya daripada Al-Qur'anul Karim. Na'udzubillah min. Kemudian pada zaman ini kebanyakan orang lebih suka membaca koran lampu merah, pos film, majalah misteri, menonton ratu joget, ratu dangdut, dan ratu melata. Betul tidak? Daripada mendengarkan kajian-kajian dan ceramah Al-Quran. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang beruntung.
Hadirin yang dirahmati Allah, apakah benar umat di Indonesia ini bodoh? Ada beberapa yang seakan-akan sedang terjebak dalam pengertian yang salah. Sesungguhnya Allah tidak mengikuti orang-orang yang berbuat kerusakan. Padahal kalau kita jalani dengan sebaik-baiknya, kita akan lebih maju, lebih berkembang, dan tercapainya hidup bahagia. Asalkan umat dikembalikan kepada pengajaran yang murni, yakni kepada Al-Quran. Kemudian, tidak mampu sekolah di sekolahan yang mahal, tidak mampu kuliah di perguruan tinggi. Sebenarnya itu bukan masalah. Yang masalah adalah bagaimana kita menciptakan generasi Qur'ani yang sesungguhnya. Dalam artian, ciptakan pendidikan yang khusus untuk mengembalikan kepada pengajaran yang baik dan benar, seperti pada zaman sahabat Nabi, pada konteks pemahaman yang sebenarnya. Inna hadzal Qur'ana ma'dubatullahi fata'allamu min ma'dubatihi mastata'tum. Sesungguhnya Al-Quran adalah hidangan Allah, maka pelajarilah hidangan Allah tersebut sesuai dengan kemampuanmu. Dan sebagai pemuda, seharusnya kita jangan mudah untuk diadu domba dan diombang-ambing, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Fussilat ayat 26. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Shadaqallahul 'azim. Dan orang-orang yang kafir berkata, janganlah kalian mendengarkan bacaan Al-Quran ini, dan buatlah kegaduhan terhadapnya agar kamu dapat mengalahkan mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi bisa kita pahami, jika kita mengikuti ajaran orang-orang kafir, kita harus melalui beberapa media. Dan apabila kita kembali kepada pengajaran Al-Quran, insya Allah kita akan tetap maju, terlepas dari kebodohan, ketertinggalan, dan keterbelakangan. Lalu permusuhan dan kebencian dari zaman ke zaman secara estafet sampai nanti datangnya hari kiamat bagaimana? Hal ini terbukti dalam konteks keindonesiaan antara kelompok dan organisasi. Padahal kalau kita bersatu padu, kita akan membentuk persatuan yang utuh, sehingga kita akan lebih maju dan bisa berkembang di masa depan. Jadi generasi yang celaka ialah mereka yang menentang Al-Quran. Setuju tidak? Ya. Perlu diingat, kita boleh kehilangan sesuatu karena Allah, tapi jangan sampai kita kehilangan Allah karena sesuatu. Dan sebagai pemuda, kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman untuk kejayaan bangsa dan agama. Saya ada lagu nih, mau dengerin gak? Mengarungi samudra kehidupan, kita adalah para pengembara. Hidup ini adalah perjuangan, tiada masa untuk berpangku tangan. Setiap tetes peluh dan darah tak akan sirna ditelan masa. Seberes luka di jalan Allah untuk menjadi saksi pengorbanan. Allahu yatuna ar-rasulu qudwatuna, Al-Quran nursuruna, al-jihad fisabilillah, al-mautu sabilillah, asma'amanillah. Allah adalah tujuan kami, Rasulullah tauladan kami, Al-Quran pedoman hidup kami, jihad adalah jalan juang kami, mati di jalan Allah adalah cita-cita kami tertinggi. Hubbullah minal iman. Semoga bermanfaat bagi semua insan yang menambahkan Al-Quran dalam kehidupannya. Unzur maqala walat anzur man qala. Upat lepet bumbune sampen, menawi sawa enten lepet nyuwun
hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu